Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 12 September 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini pagi yang cerah, luar biasa. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Matius 6 ayat 5-15. Matius 6 ayat 5-15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah doa yang tulus. Kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan itu hendak menggambarkan peran penting doa sebagai saluran komunikasi dengan Tuhan. Secara rohani, jika doa diidentikan dengan nafas, maka tidak berdoa berarti tidak bernafas. Sekalipun secara fisik bernafas. Faktanya, banyak orang yang berdoa hanya karena ingin dipuji atau dinilai saleh oleh orang lain. Bahkan ada juga yang menjadikan doa sebagai ajang untuk menonjolkan intelektual dalam merangkai kata-kata. Kebiasaan itu juga seringkali dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Doa menjadi topeng untuk memperlihatkan kesalehan. Bahasa doa yang dirangkai dengan kata-kata yang sangat indah. Begitupun dengan sikap berdoa yang kelihatan sangat khusyuk. Mereka berdoa di rumah-rumah ibadat, pada tikungan jalan dan tempat keramaian agar mereka dilihat orang. Ayat yang kelima. Menurut Yesus, sikap berdoa demikian hanyalah kemunafikan dan bahkan disebut doa yang sesungguhnya tidak mengenal Allah. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-7. Yesus pun menekankan pentingnya pengampunan bagi sesama melalui doa. Allah berkenan berkomunikasi dengan kita melalui doa karena Dia telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui pengampunan di dalam Yesus. Dan sebagai bukti dari pendamaian itu adalah ketika kita telah berdamai dengan sesama. Hanya dengan sikap demikian Allah akan berkenan atas doa kita. Karena itu berdoalah dalam ketulusan hati dengan iman yang sungguh-sungguh. Berdoa tidak perlu bertele-tele. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu yang tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.